ngomong apa, saya kebal hukum itu sebelum melakukan apa setelah melakukan? Itu dia kejadian sebelum ini. Jadi ada kejadian lain sebelum kejadian itu? Iya ada. Tanggal berapa kejadian yang lainnya, Bu? Bulan September. Oh, jadi sering dia melakukan hal seperti itu. Selain kepada Mbak Dwi, ada kepada yang lain juga? Kenapa? Selain kepada Mbak Dwi, ke karyawan lain ada dilakukan juga? Kalau ke karyawan yang lain mungkin dari mulut aja. Omongan, verbal. Iya. Oke, tapi yang Mbak Dwi bulan September sudah pernah dilempar juga? Iya, tapi di situ dia lempar saya pakai tempat solasi, itu kena kaki saya. Kena kaki? Oke. Kalau terus dia juga lempar saya pakai meja tapi nggak kena. Nggak kena. Nah, yang makanya dia ngomong karena merujuk ke kejadian sebelumnya bahwa dia kebal hukum. Oke. Sampai setelah berdarah, Mbak dibawa ke rumah sakit gitu? Ke klinik. Ke klinik penggilingan situ. Iya. Oke, lanjut. Abis kejadian itu langsung lapor ke Polsek Cakung. Ke Polsek Cakung. Rawamangun dulu. Rawamangun. Iya, tapi di situ emang nggak bisa nanganin karena. Oke, kejadiannya di Cakung. Akhirnya dirujuk ke Cakung. Ya, di Cakung juga nggak bisa nanganin juga. Kenapa yang Rawamangun menolak? Apa alasannya waktu itu? Mungkin TKP-nya. TKP. Oke. akhirnya saya disuruh ke Polres Jatinegara, Jakarta Timur. Ke Polres Jakarta Timur di Jatinegara. Iya. Itu hari itu juga, hari yang Hari sama. itu juga. Jadi hari itu Mbak bolak-balik ke 3 kantor polisi. Iya. Diantar siapa? Teman-teman sama keluarga. Oke. 17 Oktober Mbak bolak-balik 3 kantor polisi, akhirnya diterima di Polres Jakarta Timur di Jatinegara itu ya. Iya. Oke, lanjut. Paginya langsung visum. Terus Visum. ada cerita juga yang tentang pengacaranya. Saya sempat dikirimin pengacara dari pihak pelaku. Tapi awalnya saya nggak tahu kalau itu dari pihak pelaku. Dia ngakunya dari LBH, utusan dari Polda. LBH utusan dari Polda. Iya, dia ngakunya. LBH apa? Disebutin aja mungkin. Kurang tahu. Dia ngomong itu aja. Oke, ngakui dari LBH ya, tapi Mbak belakangan tahu itu dari pelaku. Gitu. Awalnya nggak tahu. Oke. Terus pas pertemuan di Polres pengen BAP, di situ dia ngasih tahu kalau dia disuruh sama bos saya. Siapa namanya? Absya. Nama pengacaranya. Nama pengacaranya? Enggak. Pengacaranya siapa namanya? Bosnya siapa namanya? Pengacaranya saya nggak tahu namanya. Iya, Bosnya, nama bos Anda siapa? Linda. Oh, Bu Linda ya. Nah, makanya namanya itu Linda apa ya? Linda. Oke, lanjut. Terus akhirnya mama saya ganti pengacara. Di situ pengacara yang keduanya enggak. Kalau saya tanya tentang gimana kelanjutannya, dia selalu jawab sedang diproses. Ke si pengacara itu yang dikirim si itu. Atau pengacara lain yang berikutnya? kedua. Pengacara kedua. Iya. Sama juga dari Polda juga ngakunya, bukan? Bukan. Oke. Di situ dia setiap ada info selalu ke rumah dan minta duit. Mama saya sampai jual motor. Jual motor? Iya. Motor satu-satunya. Ya Allah. Abis jual motor itu saya tanya-tanyain, itu udah nggak ada nggak bisa dihubungin lagi. Pengacaranya hilang, Iya. ghosting lah. Akhirnya saya dihubungi oleh Pak Jainuddin. Oke, dari tim ini ya, timnya Pak John ya. Iya. Oke. Pak Kapolres, terima kasih sudah ditangkap. Terima kasih sudah diusut tuntas pelakunya dengan gerak cepat. Saya lihat videonya di YouTube proses penangkapannya sampai saat ini sudah ditahan ya. Ya, akhirnya tertangkap juga. Akhirnya bisa ditangkap juga. Ada beberapa pertanyaan dari masyarakat masalah penanganan kepolisian.
Itu sejak dilaporkan 18 Oktober ya. Ya. Dan tertangkap 16 Desember. Ya, kurang lebih 2 bulan. Padahal itu penganiayaan kalau dikategorikan luka tadi itu ya, kategori yang ringan tapi bisa juga berat. Kalau dia pingsan dirawat jadi berat itu. Nah, tapi apapun yang terjadi dari videonya terlihat bahwasanya itu berat ya, karena dilempar pakai segala macam, kena badannya bahkan yang vital ya, bisa efeknya lebih jauh lagi kalau tidak dihentikan. Dan jadi pertanyaan masyarakat itu kan, kenapa kasus yang tanda petik sederhana seperti itu, lukanya ada, saksinya ada, barang buktinya ada, kemudian TKP-nya juga ada, lengkap ya, dan lain sebagainya, termasuk videonya juga ada, kok sampai 2 bulan begitu. Saya tadi lihat penyelidikannya hampir 1 bulan, terus penangkapannya hampir 1 bulan juga, itu pun setelah viral. Nah ini jadi catatan juga, seharusnya itu bisa lebih cepat lagi ya. Kalau saya berpikir sebagai anggota Polri dahulu, kalau kita fokus kejadian itu langsung ditangani, 3 sampai seminggu itu, 3 hari sampai seminggu selesai itu. Ya, itu kasus nyata dan kelihatan dan terbuka. Tinggal gercepnya anggota itu. Nah ini jadi pertanyaan masyarakat juga, ya, koreksi juga untuk kepolisian, terutama Jakarta Timur. Ya. Penangkapan. Berarti sudah viral dulu. Siap, sudah. Viral dulu baru ada upaya menghadirkan tersangka. Kira-kira begitu Pak Kapolres. Pak Kapolres yang saya hormati, ini kita ditonton oleh masyarakat Indonesia saya kira, dan ini juga kami tujukan kepada seluruh jajaran anggota Polri bahwa kalau kemudian laporan masyarakat yang mungkin masyarakat ini dari kaum marginal, ini kita prihatin pimpinan. Ya, kalau dia mentang-mentang dia kemudian miskin, orang kecil, kaum pekerja, ya, lalu kemudian laporannya diabaikan. Seringkali terjadi seperti itu, diabaikan Pak, sehingga ini yang mencoreng, menjatuhkan kepercayaan masyarakat kepada Polri. Kita sayang kepada Polri Pak, kita cinta kepada Polri Pak. Tetapi kalau ada perilaku oknum-oknum seperti ini yang mengabaikan laporan-laporan polisi yang kebetulan pelapornya hanya pekerja biasa, nah ini yang sungguh-sungguh memprihatinkan bagi kita insan hukum Pak. Kami Komisi 3 ini juga bagian dari Komisi Penegak Hukum Pak. Kami harus mengontrol, mengawasi kerja-kerja kawan-kawan di kepolisian. Saya hanya, Pak Kapolri punya jargon presisi, luar biasa jargon presisi Pak. Tetapi praktik di lapangan tidak presisi. Yang rugi siapa? Sayang kan, Pak Kapolri punya mimpi mereformasi kepolisian Republik Indonesia, tapi langkah-langkah di bawah tidak dikerjakan oleh pasukan di bawah. Ini yang catatan saya Pak Kapolres. Ya, karena kalau nanti viral baru kemudian ditangani, ya kita sampaikan kepada masyarakat Indonesia. Kalau mau masyarakat Indonesia mencari keadilan, mau ditangani, ya hilangkan dulu kira-kira. Kan tidak bagus kalau penegakan hukum seperti itu. Nah mudah-mudahan tidak seperti itu Pak Kapolres. Ini catatan saja pimpinan. Yang kedua Pak Kapolda, kami Pak Komisi 3 luar biasa fungsi pengawasan kami, karena setiap kasus-kasus yang muncul menyita perhatian publik, saya tidak mau menyebut kata viral, saya menyita perhatian publik, langsung dilakukan rapat dengar pendapat. Pak Kapolda bisa dibayangkan kalau polisi tugasnya mengayomi, melindungi, ya kan? Lalu kemudian penjahatnya adalah oknum. Saya hormat, respect, kemudian ada langkah cepat, kemudian langkah tegas, memberhentikan, lalu kita proses ke peradilan. Tetapi pimpinan mohon izin, mohon kiranya mungkin rapat dengar pendapat berikutnya setelah masa reses, mungkin kita perlu mengusulkan kita undang Irwasum atau Itwasum, undang Kabid Propan,
Karena ini kejadian banyak terjadi di seluruh Indonesia. Kita undang kalau perlu Irwasdanya, Pak. Bagaimana mekanisme pengawasan internal. Saya dengar ini kan Irwasum baru nih, Pak. Pejabat baru. Kita mau dengar konsep gagasannya bagaimana pengawasan internal di kepolisian. Supaya tidak ada lagi rapat-rapat dengar pendapat seperti ini, Pak. Karena ini semata-mata kita mau kepercayaan publik terhadap institusi polisi itu terjaga, Pak. Anda bisa bayangkan kalau masyarakat tidak percaya polisi, di mana lagi kita tempat mencari keadilan? Nah, inilah harapan kita. Kira-kira itu pimpinan, saran masukan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.